besar untuk realisasi pajak. Nah, harusnya tahun ini menghitung pajaknya. Implementasi tentang environment. Untuk memahami pengadilan pajak, tentunya hal yang harus kita pahami terlebih dahulu ialah pajak itu sendiri. Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya yaitu untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan, pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak ini dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pajak ini sendiri dibagi dalam berbagai jenis. Berdasarkan lembaga pemungutannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ialah pajak pusat, di mana pajak pusat ini merupakan pajak yang dipungut oleh negara ataupun pemerintah pusat yang meliputi pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea materai, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua ialah pajak daerah, di mana pajak ini merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota, meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak parkir, pajak hotel, dan lain-lain. Dan yang kedua ialah pajak yang berdasarkan sifatnya, yakni yang pertama ialah pajak langsung, di mana pajak langsung ini merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala, baik perorangan ataupun badan usaha. Contohnya ialah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Dan yang kedua ialah pajak tidak langsung, di mana pajak ini merupakan pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Untuk contohnya yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya adalah penjelasan tentang pengadilan pajak. Pengadilan pajak adalah sebuah badan peradilan yang bertugas atau berwenang dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman terhadap penanggung pajak. Jadi dapat dikatakan bahwa pengadilan pajak inilah yang akan memberikan keadilan kepada wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak yang dialaminya. Pengadilan pajak termasuk ke dalam pengadilan khusus dan juga masih berada di bawah lingkup tata usaha negara. Adapun sebelum berubah menjadi pengadilan pajak tadinya adalah sebuah majelis pertimbangan pajak atau MPP dan juga berganti nama menjadi Badan Penjelasan Sengketa Pajak atau BPSP. Kemudian berganti menjadi pengadilan pajak dan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pengadilan pajak memiliki struktur organisasi yang tersusun atas pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan juga panitera. Adapun tugas dan wewenang dari pengadilan pajak yakni memeriksa dan memutus segala hal yang berkaitan dengan sengketa pajak. Nah, tugas dari pengadilan pajak ini juga berkaitan dengan peranan dari pengadilan pajak yakni sebagai pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir dalam menyelesaikan kasus sengketa pajak, serta pengadilan pajak juga berwenang dalam mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan terhadap pihak yang sedang menyelesaikan sengketa pajak di pengadilan pajak. Nah, kewenangan ini juga bersifat administratif, yang artinya masih berada di dalam lingkup administrasi negara. Iya, ini Marquez habis jatuh. Masih motornya masih pajak. Kayaknya itu pelanggaran pajak nggak sih? Telat bayar. apabila seseorang atau sebuah lembaga tidak melakukan pelaporan pajak dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pihak tersebut akan dikenakan denda. Untuk
keterlambatan pajak bermotor, maka denda yang harus dibayar ialah pajak kendaraan bermotor dikali 25% dikali jumlah bulan terakhir per 12. Aduh, kamu udah bayar pajak nih? Aku belum bayar pajak. Berapa lama? 2 tahun baru bayar sama. Wah, kacau. Nggak boleh kayak gitu. Tenang aja, soalnya aku ada orang dalam, bisa diganti. Ilegal, kacau. Apabila seseorang melakukan pemalsuan identitas dalam surat setoran pajak, maka seseorang itu akan dijerat dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat. Untuk melakukan pembayaran pajak, wajib pajak seringkali mengalami kendala seperti waktu dan juga lokasi. Oleh karena itu, kini Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sebuah aplikasi yang bernama M-Pajak. M-Pajak ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah wajib pajak dan dalam mendapatkan layanan yang lebih personal, mudah, dan cepat melalui handphone masing-masing. Aplikasi beserta PJP tersebut menyediakan berbagai fitur di dalamnya, seperti informasi e-billing, informasi kantor pelayanan pajak terdekat, kemudian NPWP digital, pengingat batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak, serta informasi peraturan pajak terbaru. Aku ngurusi produk. Cara program di iTech. Ada itu khusus juga FGL, finance, keuangan yang ngurusi. Kita kalau yang itu tuh keuangannya tuh itu iTech base. Kami kan bikin awas dari pas.